Si Chow, yang artinya, "Hello para sosmeder, bagaimana kabarnya? Mohon maaf jika saya telat upload konten dikarenakan saya jadi pengacara dulu, pengangguran banyak acara. Dan kali ini saya akan menceritakan 3 orang wanita dilatih menjadi petarung untuk menghancurkan sekelompok mafia. Tanpa basa-basi baskom, sediakan ipok hitam dan kacang berbulu. Intro." Film memperlihatkan ibu bersama anaknya yang bernama Bi tidak pakai bak sedang nyarap di rumah perahunya. Lalu sang ibu menyemangati sang anak agar tidak putus asa belajar di sekolah, meski sang ibu menafkahinya dari hasil kerja ranjang. Sinh ra trong đời, con là một đứa trẻ rất đặc biệt. Setelah itu, Bi dihampiri pria yang sedang mabuk menanyakan ibunya. Namun, birahi yang tidak kewadahan, pria tersebut memperkawas Bi. Tiba-tiba, Tôi cứ tưởng gia đình cũng không còn nơi để gọi là nhà. setelah kejadian buruk waktu itu, Bi yang sudah dewasa hidup sebatang kara di kota yang penuh banyak preman sampai dia akan diperkaos oleh salah satu preman tersebut. Ketika akan dicolok, Người đàn bà đó xuất hiện cho đến khi người đàn bà đã từng đi qua cái chết. ia, Bi berterima kasih kepada Lin Huong, wanita yang sudah menyelamatkannya. Kemudian, Lin Huong membawa Bi. Trái gió trở trời là bệnh. Terlihat Bi yang sedang makan sampai Bi Ichi, pemilik kedai yang sudah dianggap saudari oleh Lin, berkenalan dengan Bi, yang dimana kita diberitahu jika Lin seorang wanita yang suka membantu atau mengajak gadis muda yang ditindas oleh pria hidung belang. Vậy Bi là tên của con. Setelah itu, mereka sampai di apartemen Lin. Lalu Lin memperkenalkan Bi kepada anak didiknya yang bernama Tan dan Hong sambil menyuruh mereka untuk merias Bi. Esoknya Lin sedang melihat Bi dan langsung mengajarkannya bela diri agar dia bisa hidup untuk melawan ketidakadilan di kota yang penuh dengan mafia. Của đối phương ở đâu rồi mới tấn công. Tội nghiệp nó. Dã man ghê. Tội nghiệp nó. Saat makan malam, Lin cerita sambil menyuruh mereka berlatih lebih keras untuk melawan Madog Hai, si ketua mafia paling kejam di kota tersebut beserta asistennya yang bernama Long dan Son. Kemudian, Bi yang merasa mempunyai keluarga lagi, dia menyanggupi kemauan Lin. Dì biết chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, hiểu không? Long Bồ Đà là cánh tay phải của Hải, thằng em của nó. Thằng Sơn Lai, chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Giúp cho tụi nó vận chuyển chót lọt nhiều lô hàng. Thằng này sống kín đáo, điềm tĩnh và có đầu óc. Chúng ta phải thay mặt những phụ nữ.
Berganti pada Long yang disuruh oleh Hai untuk membereskan para pedebah di pelabuhan yang sudah menghalangi bisnisnya. Namun Long menolaknya dikarenakan dia kecewa pada Theo, pengurus pelabuhan yang suka memaksa anak di bawah umur untuk melakukan pengempludan. Mendengar penolakan Long, Hai pun marah sampai Long pergi dari tempat tersebut. Malam berganti pagi, terlihat Bi sedang berlatih dan mencoba berbagai senjata. Malam harinya Hai sedang negosiasi dengan seniornya yang bernama Atong, meminta perempuan untuk dijadikan pecun kepada Hai. Namun Atong mengancam jika perempuan yang dia minta tidak sesuai dengan kemauannya, dia akan membatalkan bisnisnya dan mengambil alih wilayah pelabuhan milik Hai. Berganti pada Bi sedang menyamar bersama rekannya untuk membasmi antek-antek Hai di sebuah klub malam. Tiba-tiba setelah itu Hai diberitahu jika pengacau di klubnya adalah anggota Huong. Kemudian Hai menyuruh anak buahnya membasmi anggota Huong. Con Hương đã bị xử rồi. 11 giờ bằng mọi giá mình phải chặn đứng tụi nó. Gái là nạn nhân, bằng mọi dây mấy tụ điểm để phục vụ cho đám đàn ông. Paginya Lin Huong memberitahu anak didiknya tentang Atong yang sudah menjadi sekutu Hai sambil memberitahu jadwal pengiriman wanita dari pelabuhan ke rumah bordel. Mendengar hal itu, mereka pun akan menyelamatkan para wanita yang disekap oleh Hai. Kemudian, Lin menyuruh Tan untuk mengambil sebuah koper kecil yang ada di tempat Hai. Malam pun tiba, terlihat mereka yang hendak menyusup ke tempat Hai yang menyekap para wanita. Chị cứu với em cảm ơn chị. Con mẹ rồi mày phải thử. Setelah itu Bi yang ada di kamar mandi, dia trauma melihat darah di lengannya sampai dia berkelahi dan disadarkan oleh Tan. Cô sợ Lâm Si thuộc diện ngộ là đúng rồi. Nhìn thang để cái đi. Không. Coi như lần này tôi xui đi. Esoknya Hai murang-maring kepada anak buahnya setelah ia mendengar keluhan Atong yang tidak puas berbisnis dengannya. Sampai Hai menyuruh anak buahnya mencari 3 wanita yang sudah membunuh Theo dan menghancurkan tempatnya tadi malam. Di waktu malam Ichi cerita tentang anak angkatnya, ialah Huong suami Lin dan Long tangan kanan Hai yang ternyata adalah sekutu Lin Huong. Lalu Long memberitahu supaya berhati-hati dalam bertindak, dikarenakan Hai akan mencari anak buah Huong dan 3 wanita yang sudah membakar tempatnya. Kemudian Hong memberikan justom kepada Long sambil memberikan kode pengempludan. Di sisi lain Bi bertanya tentang koper yang diambil oleh Tan, namun Tan tidak memberitahunya. Lalu Hong menghampiri mereka dan mengajak berpesta.
Bersamaan dengan itu, Lin Huong bersedih mengingat kematian suami dan anaknya 5 tahun lalu yang dibunuh secara tragis oleh Hai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Lin Huong ingin balas dendam kepada Hai dan bukan untuk menyelamatkan para wanita dari genggaman Hai. Supados tenyang kolong kana waktu singkat cerita, Lin Huong menyuruh pada anak didiknya untuk membunuh Hai malam ini. Malam pun tiba, terlihat Bi dan Hong yang menyamar sebagai pelayan di klub malam sampai Hai tergoda dan mengajak mereka pengempudan. Ketika ada di kamar, iya, Hai melepaskan diri dan menyuruh anak buahnya menyerang mereka. Di saat mereka bertarung, Hong terdesak sampai Son menusuk dadanya. Long sang pacar pun hanya bisa melihat kematian Hong. Bi yang melihat Hong tewas menyerang lagi sambil berlari menuju Tan. Sao quên mỗi đời lạc lõng, hãy xa tiếp thời dùng đau. Son yang kehilangan jejak melihat foto Lin Huong di kedai Bi Ichi. Berganti pada Bi yang berdebat sambil menanyakan kenapa Lin Huong setega itu menjadikan Bi dan Tan sampai Hong meninggal demi membalaskan dendamnya kepada Hai. Tan yang sudah lama ikut bersama Lin, dia kecewa olehnya. Chỉ có tình yêu mới là... Paginya Bi yang hendak pergi melihat orang-orang berkerumun di depan kedai Bi Ichi. Terkejutnya Bi melihat Bi Ichi sudah meninggal dunia. Ketika Bi melihat anak buah Hai dan hendak menyerangnya, tiba-tiba Lin membawanya pergi sambil memberi pilihan apakah Bi tetap akan pergi atau ikut dengannya untuk membalas kematian Hong dan Bi Ichi. Tiba-tiba Số phận dồn ta đến đường cùng. berganti pada Lin Huong mendatangi sekutunya sambil memberikan sebuah koper untuk Atong agar membantunya untuk melawan Hai. Malam harinya terlihat Tan dan Bi mengobrak-abrik markas Hai. Theo kế hoạch mà làm. Di sisi lain, Lin yang hendak menyusup dia dibokong oleh suruhan Hai. Bersamaan dengan itu, Bi bertarung dan Long pun membalaskan dendam atas kematian Hong kepada Son. Berganti pada Hai yang tidak menyangka jika Long mengkhianatinya. Saat Long akan ditembak, Lin datang dan langsung menembak Hai. Lalu Long cerita jika dia sudah lama menjadi sekutu Lin untuk menghancurkan Hai. Tiba-tiba nắm được cái địa bàn này không tiền là quyền, tiền là diện. Iya, Long ditembak oleh Lin dikarenakan Lin sakit hati pada waktu itu Long tidak membantu Huong saat akan dibunuh oleh Hai. Lalu Hai meminta maaf dan akan mengembalikan wilayah Huong kepada Lin. Namun Lin yang sudah muak dengan Hai, ia menembaknya. Là phải liền. Là nhà tao sẽ luôn như là đáy ốc trong nhà.
Setelah Hai mati, Tan dan Bi yang hendak pergi dilarang oleh Lin sambil menyuruh Tan membunuh Bi. Saat Tan hendak membunuh Bi, Tan terbunuh saat hendak menembak Lin. Lalu kita akan diperlihatkan perkelahian Lin melawan Bi. Siapakah yang kalah? Ternyata Bi pemenangnya. Ending yang sangat membalas dendamkan. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Ada sedikit hikmah yang bisa saya ambil, yang dimana balas dendam adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Dan kekuasaan dapat merubah diri seseorang menjadi angkuh jika tidak bisa memanfaatkannya. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya.